Mau tahu tesnya apa? Ini loh tesnya. Untuk mengetahui apakah Injil, ini loh, kembali ke papan ya. Apakah Injil menjadi pusat hidup kita, mengganti cerita kita, dan menebus identitas kita. Kembali ke slide lagi. Untuk mengetahui apakah Injil menjadi pusat, apa isi doa dan keinginanmu? Makanya saya selalu bilang gini, kalau ingin tahu seseorang dan kenal seseorang, ajak dia berdoa. Isi doane apa sih? Kalau isi doane itu cuma minta Tuhan, aku minta mobil, aku minta rumah, aku minta kesuksesan, aku minta ini, minta itu. Nggak salah sih. Tapi kalau 7 hari, 365 hari, doanya tiap kali minta terus. Minta itu mintanya lain loh saudara, bukan minta barang. Tapi Tuhan kasih aku kekuatan dalam menghadapi semua ujian ini. Tuhan kasih aku kasih. Waktu aku ketemu sama orang yang mungkin menjahati aku isi doanya dan keinginan hatinya berbeda. Kenapa? Dia menaruh Kristus jadi pusat hidupnya. Apa yang membuat kita bersuka cita? Apa yang membuat kita berduka? Yang membuat kamu senang ini apa sih? Waduh, kalau ada orang itu kenal Injil, berubah hidupnya. Gara-gara kita ini berkontribusi sedikit, Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, wah orang itu diubah. Aduh senangnya. Akhirnya apa? Saudara bersuka cita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau saudara yang menjadi tujuan hidup saudara itu semuanya berdasarkan apa yang diukur oleh uang, sukses, semua yang berdasarkan materi. Waduh, artinya Injil belum menjadi pusat. Injil, kabar baik menjadi pusat hidup. Itu akhirnya apa? Tujuan hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Doa dan keinginan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Doa dan keinginan kita itu bukan tentang melulu kebutuhan kita, tetapi kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan orang-orang lain di sekitar kita. Kita bersyafaat untuk kebutuhan orang lain. Kita sadar bahwa identitas kita pendosa yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Kedukaan kita, kebahagiaan kita, duka kita tuh, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku udah berdosa. Aku ini kadang-kadang punya tabiat yang karakter yang suka marah, gondoan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ajar aku untuk tidak hidup dengan berhala, tetapi aku percaya sama kamu supaya aku damai, penuh dengan kasih. Dan kebahagiaannya adalah apa? Injil diberitakan dan Injil dihidupi. Saudara, waktu saudara menaruh Injil, kita kembali ke papan. Injil mengubah cerita kita. Injil mengubah identitas kita. Apa yang terjadi? Ke slide ya. Kita mengubah lensa pandangan kita. Ini loh. Kita perlu belajar meninggalkan cara dunia, unlearn, dan kita perlu belajar ulang bagaimana menemukan Injil di dalam kehidupan kita dan memiliki lensa yang berdasarkan Kristus. Untuk memandang apa? Memandang keuangan, pekerjaan, anak, keluarga, penderitaan, seks, pertemanan, hubungan, kesehatan jiwa, masa depan. Dari apa? Kacamata Injil. Kacamatanya Injil. Mulai menangkap saudara. Jadi saudara perlu kita lihat bahwa firman Tuhan itu bukan cuma hanya kita dengar hari Minggu. Tapi kabar itu harus jadi pusat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin.